Negara apa yang diawali dengan huruf M? Mongolia. Yang lain? Mandalika. Jadi sekarang gua lagi ada di Montana Hotel di kawasan Mandalika, Lombok. Hotelnya asik, strategis karena tidak jauh dari hotel tempat gua menginap ini ada sirkuit Mandalika, ya. Ada sirkuit Mandalika, lalu ada Tanjung Aan, sorry kalau gue salah ya. Lalu ada Bukit Merese, beberapa pantai juga ada di sekitar Hotel Montana. Jadi menyenangkan berada di Lombok untuk mengikuti kegiatan undangan dari ITDC, ya. Awalnya karena video gue sempat viral terkait keikutsertaan gue di Family 100, lalu di babak apa sebutannya, babak bonus ya. Di babak bonus Irfan Hakim dengan cepat kasih pertanyaan, sebutkan nama negara yang diawali huruf M. Entah kenapa dari mulut gue keluar Mandalika, padahal mungkin ada apa, Malaysia, ada apa lagi sih, Mongolia dan lain-lain lah. Tapi dari mulut gue juga nggak tahu apa penyebabnya ya. Mungkin karena saat itu gue harus mengatakan sesuatu karena waktunya terus berjalan. Kalau nggak salah 20 detik, akhirnya keluar dari mulut gue Mama Mandalika gitu. Terus tiba-tiba potongan video gue terkait jawaban gue Mandalika itu viral. Semua temen, hampir kebanyakan temen, beberapa klien kirim link, baik itu link Instagram, link TikTok terkait dengan viralnya potongan video Mandalika, negara Mandalika. Nggak lama, mungkin kurang dari 1 minggu, tiba-tiba gue ditelepon oleh seorang pria namanya Mas Dana. Dia mengaku dari ITDC. Jujur gue sendiri agak kurang tahu, bahkan mungkin nggak tahu sama sekali apa itu ITDC gitu. Tapi dari WhatsApp-nya Mas Dana, terus berlanjut ke telepon, Mas Dana menjelaskan apa itu ITDC. Jadi ITDC adalah perusahaan yang mengelola kawasan Mandalika, termasuk di dalamnya sirkuit Mandalika. Ngobrol-ngobrol, mungkin dua kali atau 3 kali telepon. Gua pikir gua akan mendapat masalah karena pertanyaan itu, jawaban gua pikir gua akan mendapatkan masalah. Tapi ternyata kebalikan, justru gua mendapatkan hadiah dari ITDC karena Bapak Trio, saya sendiri kurang begitu tahu pasti jabatan beliau, tapi kata Mas Dana sih direksi menyambut secara antusias. Intinya mereka suka, mereka tertarik dengan viralnya video negara Mandalika itu. Terus Mas Dana disuruh mencari siapa orang itu,
temukan orang itu, kita terbangkan dia ke negara Mandalika. Sampai sekarang gue juga belum ketemu langsung dengan Pak Trio ya. Terima kasih Pak Trio yang sudah memberikan apresiasi untuk saya untuk bisa terbang ke Mandalika, dan ada banyak kegiatan ternyata, dan ada tim dari ITDC juga yang mengawal menjaga, dan mereka memproduksi konten. Jadi ini adalah satu cerita tersendiri di bulan Februari 2025 yang tidak akan pernah gue lupakan. Ketika gue ditanya, banyak orang, apalagi di teman-teman baru yang gue kenal di Lombok, teman-teman baru yang gue kenal di sirkuit Mandalika, tim dari ITDC sendiri yang mengawal gue di Mandalika, mereka penasaran kok bisa dengan pertanyaan sebutkan satu negara yang diawali huruf M, kok bisa jawabannya keluar dari mulut gue Mandalika. Gue sendiri juga sempat bingung ya. Cuma ketika gue sadari dan gue jawab ke mereka terkait dengan pertanyaan itu, ya gue menjawabnya sepertinya kata Mandalika itu udah ada di bawah alam sadar gue. Tinggal nunggu keluar aja gitu. Entah kapan keluarnya. Dan ternyata keluarnya di Quiz Family 100 di MNC TV. Pertanyaannya apa, jawabannya apa. Keluar aja dari mulut gua, Mandalika. Itu jawaban gua ke hampir kebanyakan orang yang bertanya. Mas kok bisa sih jawabnya Mandalika? Mas kok bisa sih? Ya mungkin itu kata yang udah ada di bawah alam sadar gua. Tinggal menunggu waktu keluarnya. Karena jujur, gue sendiri kan sangat suka MotoGP, selalu mengikuti balap MotoGP, khususnya di era-era Valentino Rossi, Marc Marquez ya. Kalau sekarang gue udah enggak. Lalu tiba-tiba ada wacana pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, itu gue ngikutin perkembangannya dari YouTube ya. Bahkan ketika masih berupa tanah lapang yang nggak ada bentuknya sama sekali, tahapannya gue ikutin tuh di YouTube. Mereka mendokumentasikan tahapan pembangunan sirkuit Mandalika lewat drone, gue ikutin. Terus ketika berlangsung balap MotoGP di Mandalika, gue nonton di TV, gue sempat punya keinginan untuk yuk berangkat ke Mandalika, tapi karena Valentino Rossi juga sudah pensiun dan tidak ada kemungkinan untuk tampil di Mandalika, ya jadi gue agak turun aja keinginan untuk pergi langsung nonton MotoGP. Tapi untuk keinginan datang kapanpun itu kayaknya masih sangat pengen. Nah inilah jalan gitu. Berawal dari Quiz Family 100 di MNC TV, ada pertanyaan itu, gue jawab dari mulut gue keluar Mandalika, salah, ditertawakan banyak orang, viral, tapi mungkin itu jalan kan ya. Akhirnya video itu dilihat oleh Pak Trio, petinggi ITDC. Lu bisa follow Instagramnya ya, ITDC. Lalu meminta Mas Dana untuk menghubungi orang itu. Akhirnya kita ketemu. Akhirnya gue berangkat ke kawasan Mandalika di Lombok. Hari pertama full kegiatan dari pagi sampai malam bahkan. Dari tim ITDC mereka melibatkan gue untuk membuat satu konten
yang nanti akan dirilis, akan diupload di Instagramnya ITDC kalau nggak salah ya. Selagi gue bikin video ini, kayaknya videonya belum diedit. Mungkin akan rilis sekitar akhir Februari 2025, mungkin ya. Tunggu aja. Tapi gue seneng banget. Hari pertama itu beberapa lokasi gue kunjungi, lalu pengambilan gambar di Pullman Hotel Lombok. Untuk pertama kalinya gue juga ketemu dan ngobrol dengan Pak Muklis. Pak Muklis adalah hotel manajernya Pullman Lombok. Beliau dari Jawa Timur. Baru ketemu, baru ngobrol, langsung klik, kita tukeran nomor WhatsApp, terus kita foto bareng kayak gitulah, ngobrol-ngobrol. Menyenangkan dengan Pak Muklis. Semoga nanti bisa datang lagi ke Lombok, menginap di Pullman Hotel. Lalu dari Pullman Hotel itu dari Pullman Hotel langsung ke sirkuit Mandalika. Ya, di sirkuit Mandalika cukup lama. Ketemu sama pengelola sirkuit Mandalika, ngobrol-ngobrol, foto-foto, melihat langsung sirkuit Mandalika yang udah lama gua impi-impikan untuk bisa datang langsung ke sana, menginjak aspalnya. Lalu lebih seru lagi, lebih bersemangat lagi karena bisa menjajal sirkuit dengan naik mobil safety car Civic ya. Itu keren banget tuh. Didemonstrasikan bagaimana balapan dengan kecepatan tinggi melaju di sirkuit Mandalika, melibas setiap tikungan. Kalau nggak salah sih sekitar 4 putaran ya. 4 putaran, kecepatan tinggi, gas, rem di titik bahasanya apa ya? Titik terdekat tikungan, ngeremnya benar-benar mendadak lalu belok, melaju lagi dengan pakaian pembalap, helm, safety, kecepatan tinggi. Sensasinya itu ternyata seperti itu ya, balapan itu benar-benar capek karena ketika gas badan ke belakang kencang banget, direm, maju, belok, gas lagi. Jalur sirkuit MotoGP itu benar-benar di depan mata tuh. Garis lintasannya, dan pemandangannya memang betul indah. Pemandangan di sekitar sirkuit hijau. Konon katanya sirkuit Mandalika di Lombok adalah sirkuit paling indah di dunia. Dan gue udah ngebuktiin sendiri. Bagus banget. Gue ngelewatin tribun utama, lalu ngelewatin kursi-kursi penonton, fokus ke depan jalan lewat tikungan. Keren sih, keren. Terus kita sempat berhenti untuk pengambilan gambar. Kalau nggak salah di tikungan 10 kita berhenti, terus kita keluar, terus ada tim yang menyusul pakai motor, terus kita ambil foto, dokumentasi, dan lain-lain. Terus setelah itu putar lagi, 1 lap, 1 putaran, baru selesai. Itu ya. Kemarin gue ngobrol sama teman-teman di Lombok terkait dengan kegiatan wahana balap di sirkuit Mandalika. Itu terbuka untuk umum ya, seingat gue ya, setahu gue itu terbuka untuk umum. Jadi siapapun yang mau mencoba sensasi balap, naik mobil balap di sirkuit Mandalika, itu tinggal menghubungi sirkuit Mandalika, lalu ada rupiah yang harus dibayarkan, dan menikmati pengalaman seru balap
di sirkuit internasional Mandalika. Habis dari Mandalika ke Bukit Merese. Bukit Merese. Tempatnya mantap sekali. Indah pemandangannya. Dari informasi teman-teman di Lombok, kalau kita ke Bukit Merese, kita akan mendapatkan view sunset yang perfect, yang sempurna. Bisa juga kita mendapatkan sekaligus view sunrise-nya. Bukitnya bagus banget, bersih, hijau, bisa buat foto-foto, bisa buat udaranya segar, mantap, harus dicoba. Lalu ke Tanjung Aan ya. Tanjung Aan itu juga keren. Pantainya ada 2 jenis katanya, ada yang pantai halus, ada yang pantai berkerikil. Mantap juga. Kita bisa melihat aktivitas turis-turis mancanegara, turis-turis dalam negeri juga melakukan aktivitas olahraga sport water ya. Mantap. Malamnya ada festival Bau Nyale. Festival Bau Nyale, kalau nggak salah ya. Festival Bau Nyale. Festival rakyat. Kebetulan pas gua di Lombok ada tuh malamnya. Festival rakyat Bau Nyale yang dikunjungi tiap tahun, rata-rata pengunjungnya sekitar 5.000 sampai 7.000 orang. Itu pemandangan yang luar biasa karena festival Bau Nyale itu di pantai lalu di perbukitan. Gua sampai di sana itu sekitar jam 9:30 malam. Oh, sebelumnya ada pengambilan gambar juga di Kenza Resto. Kita makan malamnya di Kenza Resto. Terus sebelum makan malam ada pengambilan gambar terkait dengan tadi itu konten di Instagramnya ITDC. Di sirkuit Mandalika juga ada pengambilan gambar untuk nanti dimasukkan ke Instagramnya ITDC. Di Bukit Merese juga ada pengambilan gambar. Lalu di Tanjung Aan juga ada, semua lokasi-lokasi tadi ada pengambilan gambar, syuting untuk materi konten di Instagramnya ITDC. Nah, Bau Nyale ini adalah festival mencari cacing untuk dimakan. Baik dimakan secara langsung, hidup-hidup, atau diolah dulu. Informasi dari driver kami selama perjalanan di Lombok, cacing yang ada di Lombok, di Bau Nyale ini, tidak ditemukan dimanapun di seluruh dunia. Jadi cacingnya hanya ada di Lombok ini. Ya, cacingnya bentuknya kayak gelang karet, bisa di Google lah. Festivalnya seru, ada hiburan, panggungnya besar, masyarakatnya antusias. Di bukit-bukit tuh ya, ada banyak banget tenda. Ternyata banyak warga yang bangun tenda untuk duduk, untuk nonton. Terus ada banyak orang di atas bukit. Terus rame banget. 5.000 sampai 7.000 orang ya. Rata-rata per tahun. Jadi bagus banget. Banyak turis asing juga yang ada di situ. Mereka berbaur dengan warga Lombok. Jadi meriah aja, meriah. Bau Nyale. Bau itu mengambil, nyale itu cacing. Semoga tidak salah ya. Bisalah di googling. Itu malamnya. Habis itu baru kembali lagi ke hotel. Tapi yang pasti pengalaman di kawasan Mandalika Lombok sangat seru, bisa mengenal secara langsung, melihat secara langsung kondisi alam, kondisi sirkuit Mandalika dan lain-lain di kawasan Mandalika Lombok. Terima kasih untuk ITDC, terima kasih untuk tim-tim, semua tim yang ada di Lombok,
Terus terima kasih juga untuk Maya yang sudah mengawal dari Jakarta, Lombok Jakarta. Kawasan Mandalika itu harus lu jadikan sebagai prioritas untuk menikmati suasana liburan. Banyak tempat-tempat bagus, pantainya indah, bisa datang ke sirkuit Mandalika dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hotel-hotelnya bagus, suasananya juga asik ya. Jadi ketika lu ada waktu luang, berkunjung ke Mandalika, Lombok. Wow, wow, wow.